Welcome back my YouTube channel guys. Kali ini kita kembali mereview drama Korea bergenre horor guys berjudul Hellbound. Langsung aja kita lihat reviewnya guys. Pria di kafe, berkeringat dan gugup. Dia menatap waktu di layar ponselnya. Ketika waktu menunjukkan jam 1 menit ke 20, pria itu langsung menangis putus asa. Kemudian, tanah mulai bergetar hebat. 3 sosok hitam besar tiba-tiba menerobos masuk, dan target mereka hanya pria ini. Mereka langsung memukuli pria itu. Dia dengan berlumuran darah berlari keluar dari kafe itu, dan bayangan hitam itu mengejarnya di jalan. Masa menyaksikan mereka, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi mereka, hanya untuk mengejar pria yang sekarat ini. Pria itu tampak putus asa, berbalik dan masuk ke dalam kolong mobil, tapi itu tidak mengubah apapun. Bayangan hitam itu menyeretnya keluar, memukulnya habis-habisan. Semua orang tampak melihat kejadian kejam itu di dalam mobil mereka. Seketika terdengar suara teriakan. Bayangan hitam itu dengan kejam menekan wajahnya ke jendela, melemparnya ke tanah, lalu menarik jiwanya. Seketika tubuh pria itu hangus meninggalkan tengkorak. Kemudian bayangan gelap itu menghilang tanpa jejak. Polisi dengan cepat mengambil alih kasus aneh itu. Video rekaman monster itu beredar di dunia maya. Tapi para polisi yang telah berpengalaman, tentu saja tidak akan percaya begitu saja. Hanya saja semua orang tidak bisa mengerti. Ada begitu banyak kerusakan di tempat kejadian. Mengapa hanya ada jejak korban? Keunghun yang bertanggung jawab atas kasus ini datang ke TKP, menemukan sekelompok anak muda berkumpul di dekatnya. Pemimpinnya adalah seorang pemuda bernama Jin So. Dia mendirikan organisasi aliran kebenaran. Menurutnya, ini bukan pembunuhan, melainkan, mereka adalah malaikat pencabut nyawa yang dikirimkan Tuhan. Meskipun ini adalah pertama kalinya di Korea Selatan, tetapi di tempat lain, ada beberapa insiden serupa. Setiap orang yang mati pernah memiliki dosa besar dan dihukum, dan langit akan mengirimkan malaikat pencabut nyawa. Aliran kebenaran yang dipimpin oleh Jin So memiliki banyak pengikut, bahkan Putri Heunghun ada di sana. Ini membuatnya marah. Dia tidak memperbolehkan putrinya mengikuti aliran seperti ini. Namun pemuda bernama Jin So ini memiliki banyak cerita di belakangnya. Pemuda 20 tahun ini tumbuh di panti asuhan. Dia merasa hidup tidak ada artinya. Dia pergi ke tempat yang jauh dari manusia, ingin mengakhiri hidupnya. Karena setelah mati tidak akan ada yang menemukannya di sana. Dia akan hilang menjadi abu. Namun, pemandangan di depannya benar-benar membutakannya. Dia melihat bayangan gelap sedang mengelilingi seseorang, melakukan semacam upacara. Bayangan gelap itu menatapnya dan kemudian menghilang tanpa jejak, dan orang itu telah hangus menjadi tulang. Sejak saat itu Jin So tiba-tiba merasa bahwa hidupnya diberkati. Dia mulai bertobat, menegakkan agama yang benar, memberitakan keberadaan Tuhan, mulai mengumpulkan informasi peristiwa yang terjadi di luar berbagai di dunia. Dan dia juga telah mengerti, bayangan yang tampaknya menakutkan itu sebenarnya adalah perwujudan keadilan. Ada banyak orang jahat di dunia, memanfaatkan celah hukum, melakukan perbuatan buruk dan mendapatkan sanksi yang tidak adil. Pada saat ini, malaikat akan muncul di depan orang tertentu, memberitahu waktu kematian mereka. Ketika waktunya habis, utusan neraka, bayangan hitam itu akan muncul, mengambil nyawanya mereka. Jin So telah melakukan banyak perbuatan baik. Tindakannya membuat banyak orang percaya padanya. Dia berkeliling memberitahu orang-orang untuk jujur. Jika tidak, walaupun Anda lolos dari hukuman pengadilan, Anda akan sulit lolos dari hukuman neraka. Tapi Heunghun mencemooh sudut pandangnya. Dia merasa yang diandalkan manusia adalah kedisiplinan mereka. Tidak ada Tuhan di dunia ini. Tapi Jin So mengingatkannya tentang kasus pembunuhan istrinya. Apakah dia yakin pelakunya bisa berubah? Seketika ini membuat Heunghun terdiam. 15 tahun yang lalu, istri Heunghun dibunuh seseorang. Walaupun polisi dengan cepat menemukan pelakunya, tetapi melalui pemeriksaan medis, pembunuhnya diidentifikasi karena pengaruh obatan dan mengarah pada hilangnya penilaian subjektif. Oleh karena itu, pelaku hanya mendapatkan hukuman ringan. Dan 6 tahun yang lalu, pelaku telah dibebaskan. Mengetahui ini, Heunghun merasa tidak puas. Tapi sebagai detektif, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika para penjahat melakukan kejahatan, apakah benar Tuhan akan menghukum mereka?
Hari ini Jungya baru saja pulang bekerja, dan anaknya memberikan kado kue ulang tahun untuknya. Melihat kejutan dari anaknya, dia sangat tersentuh. Tiba-tiba sebuah bayangan wajah muncul di hadapannya. Dan wajah ini adalah wajah Tuhan. Wanita itu diberitahu bahwa 5 hari kemudian pada jam 3 sore, dia akan mati dibawa ke neraka. Dan adegan ini juga direkam oleh putranya dengan ponselnya. Di sisi lain, pengacara ini bernama Hye Jin, telah menyelidiki kelompok yang disebut gugus panah selama bertahun-tahun. Orang-orang ini fanatik dengan aliran kebenaran. Mereka menggunakan para penyembah dewa sebagai alasan. Pemimpin dari kelompok itu melakukan siaran langsung. Siapapun yang secara terangan menentang aliran mereka, akan ditangkap dan disiksa mereka. Hye Jin mendapatkan ancaman dari kelompok itu, tapi dia selalu percaya bahwa tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Jungya hari ini datang memperlihatkan rekamannya, dan ini mulai menumbangkan konsepnya. Ternyata setelah Jungya mengetahui kematiannya, dia segera mencari Jinso untuk membantunya, tapi Jinso tidak bermaksud membantunya. Sebaliknya dia ingin hari itu disiarankan secara langsung. Umumkan kepada dunia, keberadaan utusan neraka. Biarkan dunia melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana orang bersalah dihukum. Dia juga berjanji akan membayarkan 3 miliar won ke Jungya. Demi kedua anaknya, Jungya pun menyetujuinya. Tapi dia berharap Hye Jin bisa membantu kedua anaknya. Setelah dia pergi, anaknya harus mendapatkan uang itu. Mendengar ini, Hye Jin tercengang. Tetapi untuk benar-benar merobek topeng kemunafikan aliran ini, dia akhirnya setuju untuk membantunya, dan berharap sebelum hari kematiannya, jangan bawa ini ke siapapun. Jika tidak, orang-orang akan mengambil keuntungan dari keluarganya. Lantas, apakah siaran langsung ini akan berjalan lancar? Yang disebut utusan neraka itu akan benar-benar datang ke dunia tepat waktu, mengambil nyawanya? Film Korea berjudul Hellbound akan memberikan jawabannya di episode selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah mau nonton channel aku, jangan lupa like, comment and subscribe untuk full film, link ada di deskripsi box ya guys.